Hilangnya peradaban. Langsung merubah pola pikir sing biasanya ini mendukung ini dengan ajaran-ajaran sebelumnya, terus mau dirubah, nggak semudah itu. Akhirnya geser warung berkecamuk. Terus jadi campur tangan, mungkin campur tangan yang maha kuasa. Bisa positifnya diambil dari itu lah. Terus posisi musnahnya peradaban ya, nanti apa kesimpulan sampai tadi. Terus posisi hilangnya candi, terus kira-kira proses alam atau memang ada campur tangan? Ada dua manusia. Ada dua. Peradaban Mataram masuk dengan menghancurkan simbol-simbol ajaran lama, ajaran Hindu wajah ini. Iya. Itu bagaimana caranya menghancurkan politik, masuk politik. Terus kedua, bersamaan dengan itu mungkin campur tangan Tuhan, leluhur memang ono permintaan doa yang terakhir ya itu ya bahasa kita sekarang, akhirnya diturun bencana, dihancurkan sekalian. Nah, akhirnya tertutupi dengan fakta sekarang banyak candi-candi yang ditemukan dalam posisi terkubur. Jadi sing paling dukur ya oman dukur itu begitu goncangan ambiar. Contoh tadi yang kita lihat di Candi Sumur Gantung misalkan, ujungnya sudah berantakan tapi ada pembuktian penggalian beberapa meter bahwa di dalamnya lagi ada bentuk candi yang masih alami, masih utuh, masih natural, dialami. Terus yang di Gapuro tadi gimana Pak? Temuan struktur bata tadi. Kalau di Gapuro itu nggak ada bukti-bukti tentang candi yang ke atas itu apa namanya? Ketumpuan Pak. Untuk candi. Itu kalau saya menilai di situ ada suatu bangunan besar atau mungkin altar, rumah atau pemukiman kayak keraton jenis keraton ya ini nanti di perkembangannya, tapi saya menilai di situ hanya keraton atau pemukiman. Terus yang di makam Sumber Sari tadi juga indikasinya ada apa? Ada satu kunjungan tadi yang menarik di daerah Dusun Mojo Lebak. Di situ nggak ada intervensi budaya Islam masuk. Jadi tidak ada tanda-tanda biasanya satu bangunan candi atau tempat suci atau tempat persembayangan umat sebelumnya itu didirikan atau diintervensi dengan bangunan masjid atau makam atau yang pondok. Itu banyak sekali kita menemukan begitu. Tapi di Mojo Lebak tadi tidak tersentuh sama sekali, masih utuh, relatif utuh. Ada bukti-bukti yang mewakili bahwa di situ ada tempat pemujaan, tempat suci. Cuman ya karena proses waktu sehingga banyak komponen candi itu yang hilang. Tapi cukup memuaskan. Jadi dari umpak sampai tatanan candi yang batu antis itu masih terselamatkan. Bahkan simbol-simbol arca, termasuk arca yang pecah tadi sama rencana anti. Kalau di sini itu tidak dibarengi dengan pelestarian ke depan, itu saya sangat sayangkan.
kita yang lebih mengetahui, kita bergerak bagaimana caranya untuk pemahaman kalau itu kita lestarikan sebagai budaya tinggalan nenek moyang. Hilangnya peradaban. Begitu banyaknya cerita tentang banyaknya peradaban yang ada di Nusantara, khususnya di Jawa. Baik cerita itu berasal dari cerita rakyat ataupun yang sudah diteliti oleh pihak yang dianggap berkompeten yang sudah disepakati sebagai catatan sejarah masa lalu. Namun banyak dari semua itu baik yang sudah jadi literatur maupun yang masih bersifat cerita rakyat, sedikit sekali bukti arkeologisnya, atau setidak-tidaknya sisa dari adanya peradaban tersebut. Bagaimana semua peradaban-peradaban dari kerajaan-kerajaan tersebut bisa hilang bahkan terkesan tiada sama sekali? Tentu saja banyak sekali faktor penyebabnya. Faktor alam yaitu adanya bencana alam seperti gunung meletus yang material letusannya bisa menghancurkan sebuah kota sekaligus menimbunnya sehingga lenyap. Juga gempa bumi ataupun banjir yang bisa juga menyebabkan kehancuran. Selain faktor alam yang menyebabkan kehancuran peradaban dan melenyapkannya adalah faktor manusianya, seperti adanya peperangan antar kerajaan tersebut. Namun ada juga sebuah alasan yang cukup menghebohkan, yaitu adanya sebuah hipotesa yang tahun-tahun belakangan ini cukup familiar, yaitu adanya sebuah situs peradaban yang sengaja dipendam sendiri oleh pihak tertentu di masa lalu demi menyelamatkannya dari pengerusakan. Tentu saja semua faktor di atas merupakan hasil hipotesa dari para ahli sejarah dalam memahami temuan-temuan arkeologis yang telah ada selama ini. Dalam hal ini kami mendengar dan mengikuti langsung pengalaman dari komunitas pecinta dan pelestari budaya Nusantara Lakon Jagat. Dalam kesempatan ini kita bersama salah satu anggotanya, yaitu Mas Agus Mulyono. Dalam kesempatan Sabtu tanggal 8 Oktober tahun 2016 kami mengajak Mas Agus Mulyono untuk melihat temuan struktur bata kuno di Dusun Gapuro, Desa Mojo Jajar, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto yang telah beredar beritanya di media sosial beberapa waktu yang lalu. Penemuan situs Mojo Jajar. Dalam perjalanan penulis sengaja mengajak salah satu penggali situs terung tersebut ke sebuah punden di Desa Mojo Lebak, Jetis, Mojokerto. Situs Mojo Lebak tersebut terdapat beberapa balok andesit yang berlubang, pecahan arca, umpak andesit, sebuah patung nandi yang terpotong kepalanya, sebuah yoni dan bata kuno yang berserakan. Penulis langsung mengajak Mas Agus Mulyono ke tempat tersebut. Situs Mojo Lebak. Mas Agus Mul, begitu sapaan akrabnya, cukup senang karena simpul-simpul tanda adanya peradaban masa silam masih bisa didapati sekalipun sudah tidak utuh lagi bentuknya seperti yang penulis sebutkan di atas, seperti yoni, pecahan arca, arca nandi, balok andesit yang berlubang dan umpak. Menurut pengalaman Mas Agus Mul yang telah menelusuri jejak peradaban di Sidoarjo, menyebutkan kalau situs Mojo Lebak ini cukup aman dari intervensi peradaban yang lebih mudah. Kenapa demikian? Karena jauh dari makam ataupun masjid, pondok ataupun pemukiman penduduk, relatif cukup utuh, dan kalaupun diadakan penggalian sangat dimungkinkan masih ada struktur bangunan di bawah permukaan tanah. Dari situs Mojo Lebak kami menuju Dusun Gapuro. Setelah beberapa saat kemudian kami tiba di lokasi. Di sana telah menunggu Mas Aziz, salah satu anggota Garda Wilwatikta, untuk bersama menelusuri jejak peradaban. Di temuan struktur bata di sebidang tanah yang hendak dibangun Polindes itu, kami melihat galian di titik temuan ketiga dan keempat yang terlihat adanya bata kuno yang tiada beraturan. Setelah cukup mengambil dokumentasi, kami menuju pemakaman Dusun Sumbersari yang masih di wilayah Desa Mojo Jajar untuk menelusuri jejak peradaban di sana. Sementara itu Mas Aziz kembali ke Singkalan setelah mengantar keponakannya pulang. Kami pun memasuki pemakaman Sumbersari yang terlihat di tengah persawahan. Dalam penelusuran ini, penulis mengikuti Mas Agus Mul mendapati beberapa benda artefak yang mengindikasikan adanya sebuah pemukiman, yaitu banyaknya bata-bata kuno yang masih utuh maupun yang sudah pecah. Adanya bata lengkung, yang umumnya digunakan untuk sumur, pecahan gerabah dan pecahan batu andesit bekas dari sebuah benda atau mungkin arca. Dari temuan di pemakaman ini kami beranggapan bahwa persebaran situs tidak hanya berada di Gapuro saja, tetapi ada banyak dan merata di Desa Mojo Jajar ini. Pemakaman Sumbersari. Bata kuno di pemakaman Sumbersari. Setelah puas menelusuri jejak peradaban di Mojo Jajar, penulis mengajak Mas Agus Mul menuju Candi Sumur Gantung yang terletak di Desa Beratwetan. Sebuah situs yang diduga bangunan sebuah candi. Kami pun masuk area candi yang telah masuk situs cagar budaya BPCB Trowulan itu.
Kebetulan rumah Bapak Sukanan, juru peliharanya, berada di sebelah barat situs candi dan beliau sedang ada di sana sehingga penulis menyapa beliau dan memperkenalkan Mas Agus Mul. Sementara Mas Agus Mul sibuk mengamati situs penulis berbincang-bincang dengan Bapak Sukanan. Setelah mengamati dan berbincang dengan seorang warga, Mas Agus Mul mempunyai sebuah pendapat kalau candi ini sebagian besar masih terpendam di bawah permukaan tanah sekitar 55%. Jadi yang terlihat itu adalah bagian atasnya saja. Kenapa Mas Agus Mul berpendapat demikian? Karena ratusan tahun yang lalu bisa saja ada bencana alam yang menimbun permukaan tanah termasuk menutup badan candi ini. Dan itu berlangsung berulang-ulang. Karena dari ratusan tahun itu sangat mungkin ada beberapa kali letusan gunung berapi yang meletus dan memuntahkan lahar yang materialnya mampu menutupi tanah sehingga permukaannya semakin meninggi. Dan dari semuanya itu penulis menyimpulkan bahwa hilangnya peradaban memang bisa terjadi karena beberapa faktor seperti yang disebutkan di awal, yaitu faktor alam dan faktor manusia yang motifnya juga beragam seperti karena perang atau sengaja dipendam yang masing-masing punya alasan tersendiri, atau juga adanya faktor religi dari masyarakat dahulu untuk memohon doa kepada Tuhan untuk menurunkan bencana agar peradabannya tertutup sehingga suatu saat nanti bisa dibuka dan disaksikan anak cucunya di kemudian hari. Demikian cerita perjalanan dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Semoga kita dapat menjaga dan memelihara peninggalan-peninggalan leluhur kita untuk kejayaan di masa mendatang. Terima kasih. Salam Nusantara. Gerabahnya sak mini gede nih.